Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarek Haki Adaha. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem queue pada program, pada sebuah program. Langsung saja. Pertama, mari kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari queue. Nah, queue itu merupakan kumpulan atau koleksi data-data yang dimasukkan ke dalam indeks yang sudah diurut. Nah, yang datanya dapat ditambahkan dari sisi rear atau dari yang sisi paling belakang, dan dapat dihapuskan atau dikeluarkan dari sisi yang paling depan atau front. Nah, dari dalam queue itu terdapat konsep rear dan front. Dan apa itu rear dan front? Front itu bagian paling depan atau elemen yang pertama kali dimasukkan ke dalam antriannya. Nah, dan kemudian ada rear. Rear itu merupakan elemen yang paling belakang. Jadi dalam queue ini kalau elemennya itu ditambahkan, dia tuh masuknya dari yang paling belakang, dari rearnya dulu. Dan kalau dihapuskan itu dia akan dihapuskan dari elemen yang pertama kali masuk. Jadi queue ini menggunakan sistem first in first out. Elemen yang pertama masuk akan menjadi elemen yang pertama kali keluar. Nah, di dalam queue ini terdapat istilah NQ dan DQ. NQ ini merupakan operasi untuk menambahkan elemen baru ke dalam queue. Nah, elemen yang tersebut ditambahkan di bagian belakang, rear atau tail dari queue. Nah, misalkan kita memiliki queue dengan elemen 10, 20, dan 30 dan ingin menambahkan elemen 40 ke dalam antriannya. Nah, itu digunakan operasi NQ untuk menambahkannya. Sebelum di NQ, elemennya masih 10, 20, dan 30. Dan setelah di NQ, maka masuk 40 ke dalam antriannya. Dia dimasukkan setelah elemen 30 dari yang paling belakang. Nah, kemudian ada DQ. DQ itu adalah operasi untuk menghapus elemen dari queue. Nah, elemen yang dihapus itu berada di bagian depan atau frontnya. Jadi yang dihapus dari depan, dari yang elemen yang pertama kali masuk. Nah, misalkan kita miliki queue dengan elemen 10, 20, 30, dan 40. Dan kita mau menghapus elemen dengan proses DQ. Jadi di DQ lah antriannya. Sebelum di DQ, elemennya masih ada 4 kan. Jadi dan setelah di DQ, yang keluar itu elemen 10 karena 10 merupakan elemen yang pertama kali masuk ke dalam antrian. Nah, langsung saja kita lihat contoh program yang menerapkan sistem queue. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan programnya, perlu diketahui terlebih dahulu kalau queue itu memiliki beberapa jenis-jenis. Nah, beberapa diantaranya yaitu linear queue dan circular queue. Linear queue itu artinya queue-nya itu dapat ditambahkan secara terus-menerus tanpa ada batas atau kapasitas antrian. Nah, kalau circular queue itu artinya queue-nya itu memiliki batas atau kapasitas antrian yang sudah ditetapkan. Nah, di program ini yang digunakan itu jenis circular queue karena dia itu sudah ditetapkan kapasitasnya di sini, di define max 8. Jadi max itu bakal digunakan sebagai standar kapasitas penyimpanannya. Oke. Pada sistem queue itu kan fokusnya itu menambahkan dan mengeluarkan elemen, yaitu fokusnya ke NQ dan DQ-nya. Nah, proses NQ dan DQ pada program ini tuh terletak di fungsi dengan nama yang sama, NQ dan fungsi DQ. Nah, untuk fungsi EQ itu prosesnya pertama dia akan mengambil nilai dari inputan yang terdapat di variabel data. Kemudian dia akan mengecek apakah antriannya itu kosong atau penuh. Nah, pertama itu di kondisi is empty sama dengan 1. Itu maksudnya itu akan dicek kalau antriannya itu kosong karena 1. Ini menggunakan konsep boolean. 1 itu artinya true, kalau 0 itu artinya false. Seperti yang di sini itu 0, ini 1. Jadi kalau dia benar kosong, maka head dan tailnya akan ditetapkan jadi 0 karena kosong kan. Jadi indeksnya 0.
Kemudian elemen yang diinputkan tadi itu akan dimasukkan ke dalam tailnya, karena dalam queue itu kalau ada elemen yang ditambahkan itu dia ditambahkan ke rear-nya atau tailnya. Nah, setelah itu akan ditampilkan teks konfirmasinya dan elemen yang dimasukkan. Nah, tadi itu kalau antriannya kosong, kalau antriannya nggak kosong atau is full tapi atau diwakilkan dengan is full sama dengan 0 ini, maka dia akan menambahkan satu tail, kemudian akan dimasukkan elemen yang diinputkan tadi itu ke tail yang baru ditambahkan tadi. Setelah itu akan ditampilkan teks konfirmasi ini. Nah, seperti itu proses enqueue-nya. Untuk dequeue-nya itu dia akan mengeluarkan elemen dari yang paling depan, karena kalau dalam queue itu untuk mengeluarkan elemen itu selalu dari yang elemen pertama kali masuk. Nah, pertama itu dia akan menyimpan elemen head ke dalam variabel E. Nah, lalu dia akan menggeser semua elemen dari head sampai dengan tail itu satu langkah ke depan. Nah, kemudian dia akan menghapus tailnya, menghapus tail di bagian sini. Tailnya akan dihapus satu, lalu lalu akan di return semua elemen yang disimpan dalam variabel E ke dalam antrian yang sudah ditetapkan sekarang. Jadi elemen paling depan tuh akan dihapus, akan hilang karena indeks yang pertama tadi itu yang paling depan sudah dihapus, jadi elemennya pun ikutan kehapus. Nah, seperti itu proses enqueue dan dequeue pada program ini. Nah, jika programnya di run, maka akan tampil seperti ini. Ini tampilan program yang menerapkan sistem queue. Jadi jika kita pilih satu, dia akan melaksanakan fungsi enqueue. Masukkan datanya hanya bisa integer, karena program ini dibuat untuk integer. Bisa dimasukkan dan kita tampilkan. Nah, terlihat di antrian itu sudah ada 12 itu elemen yang pertama kali masuk. Kita enqueue lagi 55 misalnya, dimasukkan, kita tampilkan ada 12 dan 55 dimasukkan setelah 12, jadi paling belakang 55 dan frontnya itu 12. Nah, kalau kita dequeue, maka yang akan dikeluarkan itu elemen 12 karena 12 yang pertama kali masuk. Nah, jadi elemen tersisa itu hanya 55. Sekian penjelasan saya tentang sistem queue. Jadi sistem queue itu menerapkan sistem first in dan first out. Nah, jadi simple. Jadi sistem queue itu hanya sekedar menambahkan dan mengeluarkan elemen saja. Nah, bila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih.